Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran melanda beberapa rumah warga di Banjar Kajakau, Desa Adat Abian Base, Gianyar. Atap sekolah dasar negeri 1 Gadung Sari, Selemadak Timur Tabanan, roboh setelah diguyur hujan lebat. Jelang KTT G20, pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Bali di Mambal Badung mulai dioperasikan. Atap 3 ruang kelas di SD Negeri 1 Gadung Sari, Selemadak Timur Tabanan, roboh pada hari Selasa lalu. 3 ruangan kelas tersebut tidak digunakan sejak 6 bulan lalu karena kondisinya tidak layak dan berbahaya. Selama ini siswa belajar di emperan kelas dan sebagian meminjam ruangan PAUD. Bangunan sekolah ini berdiri pada tahun 1951 dan sempat direnovasi beberapa kali. Dari hasil pemeriksaan sementara, dipastikan atap ruang kelas roboh akibat diguyur hujan lebat. Ke sekolah itu pagi-pagi sudah melihat keadaan gedung sekolah sudah roboh. Nah mungkin itu kejadiannya kurang lebih malam karena kejadiannya itu mungkin akibat dari derasnya hujan tadi malam. Nah memang sih keadaan sekolah memang sudah agak sedikit agak rusak, situasi dan kondisi bangunan seluruh fisiknya. Nah itu pun sudah kami tindak lanjuti kemarin, sudah ada laporan ke dinas, sudah saya lakukan koordinasi dengan yang menangani di bidang pendidikan. Nah kebetulan pada saat ini kejadian sudah, mungkin beliau sudah tanggap dan datang ke SD Negeri 1 Gadung Sari. Yang pertama ini kan bangunannya sudah lama, kayu-kayunya sudah pada lapuk. Pas kemarin, hari kemarin malam itu curah hujannya cukup deras. Kemungkinan beban dari atap ini tidak bisa dipangku oleh kap bangunan ini. Diperkirakan kejadian roboh ini sekitar pukul 1 dini hari. Pihak sekolah masih menunggu bantuan dari pemerintah daerah untuk perbaikan bangunan yang roboh. Pengelola sekolah akan membersihkan puing-puing atap yang roboh bersama orang tua siswa. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Dua orang pengepul judi togel di Desa Sidekarya, Denpasar ditangkap polisi. Dua tersangka yang ditangkap adalah Iketut Karyawan dan Iwayan Sukadana. Keduanya ditangkap pada 26 Agustus lalu saat tengah menghitung rekapan judi togel. Mereka menjalankan judi togel dengan menggunakan aplikasi daring. Dari setiap penjudi, mereka mengambil keuntungan hingga 60%. Bahwa tersangka IKK ini mendaftar menggunakan handphonenya ke situs judi online, yaitu di www.sakuratoto.com, kemudian menggunakan rekeningnya sendiri, menggunakan ATM-nya sendiri, kemudian mendaftar di situs online tersebut. Setelah itu baru dia mengajak orang lain untuk ikut berjudi atau menaruh taruhannya di situs judi tersebut. Dengan dibantu oleh peran temannya yaitu Pak IWS. Keduanya dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Persoalan sampah terus menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya dengan membangun tempat pengolahan sampah. Tidak main-main, 3 tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Denpasar yang dibangun diperkirakan akan mampu menyerap 1.000 ton sampah per hari. Kesiapan pengolahan sampah di Denpasar ini disampaikan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau pembangunan TPST Kertalangu pada hari Rabu kemarin. 3 TPST yang ada di Denpasar direncanakan selesai pada minggu kedua atau ketiga Oktober 2022. 3 TPST di Denpasar ini mampu menyerap 1.000 ton lebih sampah per hari. Ya, saya kira tadi dengan Pak Wali, Pak Jaya, kita udah lihat. Ini nanti kita bikin ada 3 seperti ini di Denpasar. Itu akan menghabiskan 1.020 ton per hari sampahnya. Jadi hampir semua bisa disedot sampahnya. Jadi sampah itu tadi sudah diproses, dilihat. Kita lihat akan bisa beroperasi minggu kedua Oktober atau paling lambat minggu ketiga Oktober. Nah, ini saya pikir membuat nanti kota ini jadi bersih. Nah, seperti ini kita akan buat ada 52 lagi titik di seluruh Indonesia selama 2 tahun ke depan. Kalau bisa lebih cepat. Nah, yang tahap pertama terus terang kita masih utama mesinnya kita masih impor. Tapi yang ke 52 itu lagi kita bikin kopi bikin di sini. Nah, kalau ini terjadi maka saya kira nanti tempat Pak Jaya ini makin bersih ya, dan Indonesia makin bersih dan sampah masuk ke laut makin kurang. Pemerintah berencana membangun TPST di 52 lokasi lain di Indonesia sehingga sampah bisa diolah dengan lebih baik. TPST yang dibangun saat ini masih menggunakan mesin pengolahan impor. Seiring pembangunan 3 TPST tersebut, tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung akan ditutup secara bertahap. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.